Tren kasus positif COVID-19 di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Dari data tanggal 27 Mei 2020, angka positif di Jatim naik sebanyak 181 orang dan kini jumlah total pasien positif di Jawa Timur tembus di angka 4.112 orang. Lebih mengerti, lebih paham penerapan PSBB. Upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan laju pertambahan pasien positif COVID-19 di Jawa Timur masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Meski demikian, upaya rapid test massal cukup membuahkan hasil. Terlihat dari penambahan angka positif yang terjadi di Jawa Timur dalam sepekan terakhir cukup signifikan. Data dari gugus tugas Pemprov Jatim pada tanggal 27 Mei 2020 kemarin, angka kenaikan pasien terkonfirmasi di Jawa Timur mencapai 181 orang, sehingga total pasien positif di Jawa Timur tembus di angka 4.112 orang. Surabaya menjadi kota tertinggi dengan kenaikan jumlah pasien positif pada tanggal 27 Mei 2020 kemarin mencapai 98 orang, sehingga total menjadi 2.216 orang. Disusul Kabupaten Sidoarjo di urutan kedua dengan total pasien sebanyak 565 orang dan di urutan ketiga adalah Kabupaten Gresik dengan jumlah pasien 153 orang. Pada penerapan PSBB tahap ketiga di Surabaya Raya yang dimulai sejak 26 Mei hingga 8 Juni ini, pendisiplinan akan lebih diperketat. Masyarakat diharuskan mematuhi protokol kesehatan termasuk pemeriksaan yang cukup ketat di setiap pos checkpoint. Dari Surabaya, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Seperti apa informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami Henti Kartika. Henti, seperti apa informasi terbaru dari Surabaya? Iya, Putri, kasus COVID-19 di Surabaya dan Jawa Timur mengalami kenaikan atau tren kenaikan yang cukup signifikan. Per tanggal 27 Mei 2020, jumlah pasien terpapar COVID-19 di Jawa Timur mencapai 4.112, sementara untuk di Surabaya adalah kota dengan kenaikan yang paling tinggi, yaitu mencapai 2.216. Oleh karenanya pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang masa PSBB mulai tanggal 26 Mei 2020 sampai tanggal 8 Juni 2020. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Tracing Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur dengan Dr. Kohar Hadisantoso. Selamat siang, Dr. Kohar. Selamat siang. Dokter, hari ini sehat? Alhamdulillah. Dokter, dari tim tracing sendiri, peningkatan yang cukup signifikan untuk Jawa Timur dan kota Surabaya adalah kota dengan jumlah pasien terpapar COVID yang paling tinggi. Itu bagaimana, dokter? Data yang pada kami sekarang ini jumlah kasus yang confirm itu 4.112. Kemudian di Surabaya itu ada sekitar 53%-nya ada di Surabaya. Dan ini sebanyak 4.112 tadi, ini bukan orang yang sakit semata, tapi adalah 44% itu dari PDP. Kalau PDP ini pasien dalam pengawasan. 43% itu OTG, orang tanpa gejala. Nah, kemudian yang sisanya itu dari ODP. Jadi tidak semuanya pada kondisi sakit, tapi confirm ada virusnya. Jadi sebagian ada yang PDP, sebagian ada yang OTG, orang tanpa gejala, dokter ya? Iya. Dari 4.112 di Jawa Timur, dokter, apakah ini bisa tercover dengan fasilitas yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur? Nah, yang kita perlu berhitung lebih detail itu terutama di daerah Surabaya, karena kalau kita perhitungkan tadi kita 53%-nya, kemudian kalau tadi adalah 44%-nya adalah OTG, jadi kurang lebih ada 1000-an lebih kasus yang memang perlu dirawat inap atau membutuhkan rumah sakit. Kalau dari perhitungan kita memang ini angka yang cukup mengkhawatirkan. Oleh karenanya kemudian Jawa Timur mengembangkan rumah sakit darurat yang sekarang ini nanti akan ditinjau oleh Pak Pangko Wilhan yang ada di Indrapura itu. Kalau rumah sakit ini sudah running, nanti insya Allah bisa mencapai sampai 500 tempat tidur. Insya Allah permasalahan sudah terkendali dengan seksama. Dokter Kohar, potensi dari tracing yang sudah dilakukan oleh Pemprov, potensi untuk penambahan klaster baru bisa diceritakan, Dok?
Sejauh ini yang kami dapatkan bukan klaster baru, tapi dari klaster yang ada itu kemudian ada yang sekarang jadi ketahuan jumlahnya. Artinya jumlah yang ada pada klaster tersebut, ya. Yang kemarin belum ketemu, sekarang kita bisa ketemukan. Karena pemeriksaan kita menjadi lebih ekstensif, baik dengan rapid maupun dengan swab yang kita lakukan. Melihat Surabaya yang cukup tinggi, 53% ya jumlah pasien yang ada di kota Surabaya, dokter. Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan untuk menekan angka peningkatan yang cukup tajam ini? Yang pertama memang kita membutuhkan kedisiplinan dari semua, terutama mereka yang memang ada indikasi sakit, supaya kemudian masyarakat menggunakan masker, jaga jarak, kemudian jaga imunitas, kemudian juga dia memperhatikan bagaimana gizinya. Gitu. Dokter, dari Pemprov Jawa Timur sendiri arahan untuk ke arah new normal seperti apa? Mau tidak mau nanti kita akan masuki masa new normal, di mana ada perubahan budaya dengan menyesuaikan di semua sektor, menyesuaikan dengan keberadaan dari COVID ini sendiri. Kalau nanti COVID-nya sudah ada vaksinnya, kita bisa berantas dengan vaksinasi. Tapi selama belum nemu vaksinnya kan berarti virusnya masih bisa di mana-mana. Maka kemudian masyarakat hendaknya perlu memperhatikan baik new normal ini secara individual, secara sosial maupun secara spesial. Individual itu tiap individu memperhatikan untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian jaga imunitas. Di aspek sosial maka social distancing, kemudian protokol kesehatan, serta solidaritas dan semua yang kegiatan yang sifatnya pakai online akan berkembang. Yang spesial ini karena orang-orang tertentu prone bisa terjadi mortalitas, yaitu orang-orang yang punya komorbid. Hendaknya ini kita bisa lakukan pencegahan, pengendalian, dan proteksi. Artinya mereka yang ada komorbid ini kita perlu perhatikan masalah pencegahan, pengendalian, dan proteksi pada mereka supaya jangan sampai meninggal. Baik, terima kasih Dr. Kohar atas informasinya. Selamat bertugas kembali, dokter. Dan itu adalah wawancara saya bersama Ketua Tim Tracing Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Kohar tadi, bahwa himbauan-himbauan untuk menjaga jarak sosial, kemudian memakai masker, dan di rumah saja tetap terus didengungkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar angka terpapar COVID-19 di Jawa Timur bisa menurun. Demikian, Putri, saya kembali ke Anda di studio. Terima kasih Henti Kartika melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.